Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kembali sahabat-sahabat semua di channel saya, di video saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, tutorial lengkap mengenai bagaimana cara menggunakan Menly untuk membuat daftar pustaka. Nah, sebetulnya teman-teman saya sudah membuat tutorial ini sebelumnya, tapi akunnya itu dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman silahkan di-report saja akun YouTube saya yang sebelumnya seperti yang tampil pada layar monitor teman-teman sekalian. Baik teman-teman, oleh karena itu maka saya buat kembali dalam channel YouTube yang baru ini. Lalu bagaimana cara menggunakan Menly-nya? Kita langsung saja teman-teman, tidak berlama-lama. Anggap saja teman-teman sudah menginstal Menly-nya dan sudah dapat dibuka seperti ini teman-teman sekalian. Oke, cara yang pertama adalah kalau ini posisinya sudah penuh isinya ya. Nah, kalau teman-teman belum ada isinya, maka ada beberapa cara untuk menambahkan datanya. Yang pertama, untuk cara instalasi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, ada cara instalasinya ya, cara downloadnya. Oke, sekarang kita akan menambahkan file datanya secara manual. Teman-teman pilih file, kemudian add entry manually. Begitu, kemudian pilih jurnal artikel atau kita pilih buku saja dulu. Di sini ditulis judul bukunya, nama penulisnya dibalik, tahunnya tahun berapa, kemudian kota penerbitnya di mana, edisi keberapa, kemudian editor kalau ada, publishernya ini nama penerbitnya apa, kemudian save. Atau kalau teman-teman mau menambahkan dari jurnal juga sama, bisa ke sini dicari jurnal. Ini sama, diisikan judul makalahnya atau judul artikelnya, nama penulisnya dibalik, nama jurnalnya, tahun jurnal, volume keberapa, edisi keberapa atau nomor berapa, kemudian halaman berapa sampai berapa. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk lain-lainnya biasanya yang wajib itu adalah doi. Doi ini biasanya wajib ditambahkan. Kemudian setelah itu klik save ya, maka akan muncul seperti ini. Itu cara manual teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman sudah punya artikelnya seperti ini? Nah, kalau teman-teman punya artikelnya, teman-teman tidak usah menambahkan secara manual. Bisa menambahkan secara manual yaitu dengan cara add file seperti ini teman-teman sekalian, atau kita drag ya, drag filenya, ini filenya kita drag ke Menly desktopnya, misalnya seperti ini. Kita cari. Nah, seperti ini teman-teman. Tetapi ini berpotensi untuk ada kekeliruan kalau ditambahkan file PDF-nya seperti ini. Jadi ini yang barusan kita tambahkan, ini judul artikelnya, nama penulisnya. Nah, ini kalau di-add seperti ini ada kemungkinan di sininya salah. Misalnya penulisnya tapi ada nama kampusnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi bisa jadi keliru. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita tinggalkan ini. Kita sudah ada judulnya. Kita copy yang ini. Copy saja. Buka Google. Kemudian teman-teman buka Google Scholar atau scholar.google.com. Kemudian paste ke sini. Begitu teman-teman. Kita klik search. Nah, maka ini jurnalnya ketemu. Bagaimana setelah seperti ini? Teman-teman pilih kutip atau cite ya, kalau pakai bahasa Inggris. Klik cite, akan muncul seperti ini. Kita ambil salah satu saja, misalnya ambil model apa. Kita klik ini. Kemudian kita klik recommend. Nah, maka teman-teman ini akan mendownload sendiri filenya. Tapi ini bukan file PDF-nya, ini file Scholar-nya, file Menly-nya. Kemudian setelah ini kita tambahkan file yang tadi. Nah, ini teman-teman ya. Kita tambahkan ke, di drag aja ke sini, set. Ya, maka di sini akan ada dua muncul. Nah, yang ini teman-teman. Maka kemungkinan penulisannya akan benar kalau ditambahkan seperti itu. Nah, ini kalau jurnalnya sudah ada. Kalau jurnalnya masih di sini, ya kita tinggal cari aja di sini. Misalnya kita mau nyari artikel tentang program MBKM misalnya teman-teman ya. Nah, kita misalnya dibuka ini jurnalnya satu-satu,
Kemudian teman-teman menemukan referensi, misalnya tinggal kutip aja teman-teman. Seperti ini. Kemudian seperti ini, diklik, kemudian pilih Repman. Ya, kemudian muncul seperti ini, Scholar. Kemudian drag aja ke sini atau add file. Maka otomatis identitasnya akan bagus, akan lengkap. Begitu teman-teman ya. Oke, setelah itu bagaimana kalau kita mau memasukkannya ke dalam naskah, teman-teman? Oke, saya sudah buatkan contohnya seperti ini. Misalnya ini ada paragraf pertama, kita ngutip dari Widiono. Nah, kutipan ini, tanda ini adalah ini saja teman-teman, hanya tanda saja. Teman-teman boleh dikosongkan. Tapi karena biasanya kalau tidak pakai tanda begini kita lupa kita mengutip ini dari jurnal yang mana. Maka saya menyarankan ditulis di belakangnya bahwa ini dari Widiono, misalnya begitu. Nah, supaya nanti tidak muncul dalam penulisannya, tidak menghalangi, maka ini diblok. Misalnya ya teman-teman, seperti ini. Atau tanpa diblok pun bisa, tapi ininya harus dihapus. Begitu teman-teman. Oke. Ini ngambil dari Widiono, misalnya. Teman-teman masuk ke referensi. Open Menly-nya dulu, seperti ini. Kemudian pilih modelnya. Pada kesempatan ini yang saya contohkan adalah model apa ya. Kemudian klik Done. Nah, kemudian Insert Citation. Kemudian ada muncul kotak kecil di sini. Teman-teman klik misalnya tadi Widiono begitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Klik yang ini, kemudian pilih OK. Nah, maka ini akan muncul otomatis dan biasanya terblok hitam seperti ini. Ini tandanya penulisannya sudah benar. Begitu teman-teman. Sekarang yang bawah adalah dari Arifin dan Muslim. Oke, kalau kita ingin ininya tidak tampil bekasnya, kita blok saja. Kemudian Insert Citation. Yes juga. Kita klik Arifin dan Muslim. Nah, ini teman-teman. Kita klik OK. Oke lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau sudah terblok hitam begini, ini berarti sudah betul. Kalau ternyata ini dari buku dan harus menggunakan halaman, teman-teman bisa diedit manual di sini. 2020 misalnya ya teman-teman. Kalau harus pakai halaman 20 misalnya, begitu. Bisa ditambahkan tanpa mengubah sistem penulisan. Maka akan muncul seperti ini, tinggal klik aja Keep Manual Edit. Begitu teman-teman ya. Ke bawahnya sama seperti ini. Nah, ini sudah hitam berarti ini sudah mengikuti tata cara penulisan dari Menly. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ketika kita membuat daftar pustaka, bagaimana caranya? Nah, sebelum membuat daftar pustaka, kita biasanya diminta menentukan modelnya. Untuk merubah modelnya, teman-teman bisa klik yang ini atau bisa klik yang ini. Nah, ini stylenya ini ya, mau apa, mau MLE, Chicago ya, itu terserah kebutuhan. Mau IA3 misalnya, mau ini kalau pakai footnote pakai yang ini misalnya, tergantung kebutuhan. Font cover juga ada, tinggal use this style kemudian done. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau di model apa edisi ke-7 misalnya ya. Kita klik use this style kemudian klik done. Maka ini pun berubah menjadi apa edisi ke-7. Nah, kalau yang tadi sudah benar teman-teman, cara menulis daftar pustakanya gampang. Tinggal klik insert bibliografi. Nah, maka daftar pustakanya muncul otomatis. Kita tidak perlu repot-repot mengetik daftar pustakanya. Ini yang tadi saya sampaikan, Widiono. Nah, ini sudah muncul. Dan kalau penulisannya salah, misalnya teman-teman ada salah tahun, ada salah apa, bukan di sini mengoreksinya, tapi di sini. Balik lagi ke Menly, kita cari bukunya atau jurnalnya Widiono, misalnya seperti ini. Misalnya kita salah tahun, salah judul, salah jurnal. Nah, di sini dibetulkan, maka otomatis nanti pun di sini akan betul. Tetapi biasanya tidak langsung teman-teman, wordnya harus di close dulu, baru nanti penulisannya menjadi betul. Itu kira-kira teman-teman sekalian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang belajar menggunakan aplikasi Menly. Mudah sekali teman-teman. Pertama memang mungkin agak ribet, tapi kalau sudah terbiasa nanti juga teman-teman semakin paham.
Itu kira-kira teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.